إلى أحمد التجاني وجمت روضتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Dalam Islam ada orang yang ilmunya bersanad, ada yang tidak bersanad. Termasuk amalan ada yang bersanad, ada yang tidak bersanad. Orang yang ngamalkan thariqah, amalannya bersanad. Jadi orang yang ngamalkan thariqah, ilmu ya, dan amalannya bersanad, yang mana sanadnya nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi amalan ada yang bersanad, ada yang tanpa sanad. Kenapa kok disebut thariqah mu'tabarah? Karena amalannya punya sanad yang mu'tabar, nyambung sampai Nabi. Diterima dengan ijazah yang resmi, bukan pokoknya ngamalkan. Cuma kan akhir zaman kayak gini, kitab-kitab asrar pun diterjemahkan, dijual pinggir jalan. Sehingga orang-orang yang tidak ngerti perkara asrar sekarang pun juga berbicara tentang ilmu asrar. Dari mana? Ya buku terjemahan pinggir jalan. Bahkan karena memang pinter ngomong, kalah kiai yang tidak pinter ngomong tapi sudah mengamalkan. Itu para ikhwan rahimakumullah. Jadi kita ke poros lagi. Yang pertama guru taklim, yang kedua namanya guru tarbiyah. Guru tarbiyah ini guru yang bukan hanya menguasai ilmu zahir, tapi juga oleh Allah diberi ilmu batin. Jadi orang yang hatinya sudah dibuka oleh Allah, sehingga mata batinnya melek, telinga batinnya kebuka, lisan batinnya pun juga seperti itu. Karena batin yang berbicara, rata-rata orang-orang ya, yang dikenal dengan guru tarbiyah itu sedikit bicara, tapi walaupun hanya berbicara satu kata, langsung terbukti. Kemudian para ikhwan rahimakumullah. Jadi guru taklim. Dan berikutnya guru tarbiyah, pendidik. Bagaimana pendidik? Inilah yang selanjutnya menjadi petugas liutammima makarimal akhlak. Nabi menyatakan, bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Jadi Nabi diutus untuk menjadi penyempurna akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu etika yang memancar dari hati seseorang yang punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dari badan orang itu, dari zahirnya orang itu memancar kebaikan, yang mana kebaikan ini kebaikan beneran, bukan kebaikan tipuan. Karena ada orang zahirnya baik, bicaranya enak, dan lain sebagainya, tapi di balik itu banyak kan yang terjadi. Ada pengasuh pesantren, santrinya digarap. Ada apa tidak? Kenapa kok seperti itu? Kenapa, gimana bisa memperbaiki orang dirinya aja sudah tidak benar. Orang yang bisa memperbaiki hati orang yang tadinya tidak baik menjadi orang baik. Orang yang bisa membuka mata batin orang yang tadinya buta hatinya, menjadi orang yang melek hatinya. Kan di Quran dijelaskan, ulaika, orang-orang ya, lahum a'yunun walakin la yubsiruna biha.
walahum a'dan walakin la yasma'una biha. Dan puncaknya ulaika kal an'am balhum adall. Jadi walaupun kelihatan baik pakai jubah, pakai surban, ya jubah dan surban tinggal beli di Tanah Abang banyak. Akan tetapi orang yang pakai jubah dan pakai surban ketika nipu orang, ya, yang kena bukan hanya duitnya, semuanya kena, bahkan puncaknya imannya dirampok. Jadi sekarang perampok iman banyak di mana-mana. Kedoknya ya seperti kiai. Sehingga kalau kita berbicara demi keamanan, kenapa kita ketika masuk rumah sakit, kalau orang kaya banyak duit yang dicari dokter ahli bukan dokter abal-abal. Sehingga kalau rumah sakit besar, kenapa kok ada jaminan? Karena dokternya dokter ahli. Kena jantung ditangani dokter jantung. Kena paru-paru ditangani dokter paru-paru. Dan lain sebagainya. Sehingga penanganannya intensif. Lalu sekarang bisa. Kenapa kok orang diobati tidak sembuh-sembuh? Wong dokternya aja tidak ngerti dengan penyakit pasiennya. Alatnya nggak punya. Obatnya tidak tahu. Kenapa? Bukan ahli. Kenapa sekarang ya sekolah makin banyak, pelajaran ini, pengajian ini makin ramai. Benar. Tapi pulang pengajian kok tidak kelihatan hasilnya. Nyata apa tidak? Bahkan ada panitia pengajian subuhnya telat. Ya ini sekali 3 uang. Kenapa? Ya pengajian pun bisa jadi proyek kan. Nyari dana gampang. Apalagi yang diundang orang terkenal. Maka ya selesai pengajian ngitung saldonya berapa. Ya karena yang ngundang seperti itu, yang diundang ketepaan dengan ya ustadznya wani biro. Sehingga ada pengajian ya sebelum datang harus bayar dulu sekian. Jadi ada ustadz yang kalau dipanggil ya, sebelum datang sudah minta transferan dulu. Jadi para ikhwan dan para hadirin rahimakumullah, inilah kondisi akhir zaman.